Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama saya mengajak kita untuk kembali mengingat visi dan misi GKT Banyuwangi. Rumah Tuhan adalah rumah kita, menjemaatkan keluarga dan mengkeluargakan jemaat. Jadikan GKT Banyuwangi menjadi rumah rohani, tempat kita saling menguatkan dan menumbuhkan. Inilah visi dan misi kita. Saudara sekalian, saat itu pada pagi hari ini terambil dari Amos pasal yang pertama sampai pasal yang kedua ayat yang ke-15. Tetapi saya mengajak kita untuk membaca ayat yang kedua saja. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Keringlah pedang-pedang pengembalaan dan layulah puncak gunung Karmel. Saja kita membaca kembali. Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Keringlah padang-padang pengembalaan dan layulah puncak gunung Karmel. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, Amos memulai pesannya dengan gambaran yang sangat kuat bahwa Tuhan itu mengaum dari Sion. Singa mengaum untuk menunjukkan kuasa dan otoritasnya kalau kita melihat. Demikian juga dengan Tuhan yang digambarkan seperti singa yang mengaum. Itu berarti Tuhan menunjukkan kuasa dan otoritasnya. Saudara sekalian, kalau kita kembali melihat pada zaman Nabi Amos, umat Allah pada waktu itu hidup dalam kemakmuran. Tetapi ada satu hal yang sangat penting, yaitu hati mereka justru jauh dari Tuhan. Mereka hidup dalam dosa, mereka hidup dalam ketidakadilan, dan mereka melupakan Allah. Karena itu Tuhan menyatakan firman penghakimannya. Dan suara Tuhan yang digambarkan seperti singa yang mengaum itu menunjukkan bahwa Allah yang berkuasa, Allah yang berotoritas itu tidak tinggal diam terhadap dosa umatnya. Terus sekalian, kalau kita tarik firman Tuhan ini untuk kita hari ini, firman ini mengingatkan bahwa Tuhan masih berbicara sampai hari ini, terutama melalui firman-Nya. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam ketaatan, hidup dalam kekudusan. Jangan sampai saudara sekalian kita menjadi orang-orang yang mengeraskan hati kita ketika Tuhan mulai menegur melalui firman-Nya. Sebaliknya, marilah kita memiliki hati yang peka untuk mendengar dan taat kepada firman Tuhan. Dan kiranya setiap hari hidup kita senantiasa mendengar suara Tuhan dan juga meresponnya dengan pertobatan dan hidup yang berkenan di hadapan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau masih berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Berikanlah kami hati yang peka untuk mendengar suara-Mu dan keberanian untuk taat kepada kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan untuk sungguh-sungguh meninggalkan dosa dan hidup sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita juga bersyukur pada hari ini ada dua saudara-saudari kita yang berulang tahun. Yang pertama ada Ibu Maliana Muntu dan yang kedua adalah Juan. Mari sama-sama saya ajak kita untuk berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena pada hari ini ada dua saudara-saudari kami berulang tahun, ada Ibu Maliana Muntu dan Juan. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau boleh menyertai dan memelihara kehidupan daripada kedua saudari kami ini. Ya Tuhan, kiranya di hari ulang tahunnya bukan hanya sekedar usia bertambah, namun juga bertambah semakin cinta Tuhan. Dan biarlah di hari ulang tahun ini ya Tuhan diberikan kesehatan dan kekuatan, dan biarlah hatinya boleh semakin hari semakin melekat pada Tuhan. Untuk Juan juga ya Tuhan, biarlah anakmu ini boleh bertumbuh menjadi anak yang semakin hari semakin kenal Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur dan berdoa. Amin.